maju-maju pikirannya. Saya ingin sedikit Mas Bonang bercerita secara jujur apa yang saya sampaikan tadi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan mampu menjadi sebuah inspirasi dan energi yang positif untuk teman-teman kita yang mengalami hal yang sama. Monggo Mas Bonang, saya persilakan. Mas Hendra, terima kasih. Saya harus berterima kasih beberapa kali karena rupanya Mas Hendra juga mengantarkan saya pada sebuah posisi yang membangkitkan saya juga, Mas. Tentang berspiritual, hubungannya dengan finansial seperti itu. Keterpurukan finansial semua dari kita pasti pernah mengalami. Bahkan kondisi saya pun saat ini tidak lepas dari permasalahan finansial. Jadi jangan dibayangkan kemudian orang bebas finansial, secara finansial itu tidak punya masalah dengan finansial. Tapi bagaimana kita mengatasi dan menspiritualitaskan finansial kita. Kebebasan itu termasuk di sini kebebasan finansial ya. Mungkin ke arah bagaimana teknisnya seperti itu Mas Hendra, saya kira ya. Kuncinya pada apapun itu ada pada mindset kelayakan kita, kesengajaan kita atas melayakkan diri kita pada sebuah keadaan. Kalau kita misalnya secara fisik ada keterbatasan ya, banyak contoh lah di dunia ini manusia yang punya keterbatasan fisik, tapi ketika dia meletakkan kelayakan dirinya pada yang jauh melampaui keterbatasan itu, dia akan bersinar kok. Banyak kan contoh-contohnya. Ada yang punya handicap yang seperti ini, ternyata dia sangat bisa berprestasi. Makanya Mas Hendra, spiritual itu jangan hanya kemudian kita persepsikan ke masalah-masalah batinia, tapi keutuhan batinia dan material ini dohir batin. Bahasa Mas Hendra kan Allah itu maha dohir maha batin. Jangan ke batin dohirnya ini. Nah dohir kan berarti masalah finansial juga Mas. Iya. Kita tarik garis dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Kelayakan, kesadaran kelayakan kita pada kondisi yang kita kehendaki. Kalau kesadaran kita ini melayakkan diri kita pada kondisi kemampuan secara finansial, dan itu kita beri energi, jadi Mas, tidak tahu nanti arahnya dari mana secara teknis moro-moro kepethuk sopo ada ini itu Gusti Allah yang ngatur sudah. Kita layakkan diri saja bahwa saya secara finansial cukup. Ini cukup dan mampu ini kan akhirnya Mas, hati-hati juga kita. Jangan serakah juga. Kita cukup secara finansial, sadari aja. Dengan meditasi bisa. Memang caranya seperti itu kalau saya. Saya punya pengalaman Mas ya. Ketika ingin menyatakan sesuatu, saya pernah pada suatu kondisi ketika belum punya rumah,
saya diajari oleh seseorang dari Jakarta waktu itu untuk visualisasi kekuatan otak ya, memvisualisasikan kondisi yang saya inginkan. Kemudian saya memvisualisasikan rumah, karena waktu itu belum punya rumah. Rumah yang saya visualisasikan itu kayak rumah Eropa, punya tiang dua yang bulat gitu, kayak istana Gerahadi atau apa. Itu saya visualisasikan. Tiap hari saya beri energi di situ. Tidak sampai berapa ya? Antara 3 sampai 6 bulan ya. Tidak tahu caranya, ketika saya mau bangun rumah, material datang, terus dibantu tenaga kerja. Akhirnya jadi rumah itu, walaupun tiangnya tidak bulat, jadinya kotak. Kemudian ketika saya pernah ingin punya mobil, Mas. Ya, habis punya rumah, punya mobil ya. Iya. Terus nambah istri ya? Kalau itu enggak, saya bukan di jalan itu, Mas Indra. Oh, ya. Katanya taruh. Gini ya, itu pun ketika saya tidak nyaman, saya tidak bisa melakukan. Tidak nyamannya ini karena saya tidak nyaman atau saya takut, saya tahu bedanya itu. Ya, itu kembali ke masing-masing. Misalnya Mas Hendra sendiri, kalau saya. oh, aku nyaman ini double, tapi wedi, ya akhirnya tarung juga nilainya. Masalah tadi Mas saya, kita teruskan sedikit. Sengaja melayakkan diri. Mungkin kalau bahasa sekarang itu ada hukum tarik menarik itu loh Mas ya. Ya itu saya kira bisa dieksplorasi sendiri. Kalau saya beri penguatan, pengenergian pada bentuk yang saya inginkan. Saya pasti menginginkan sehat. Energi itu saya salurkan pada diri saya dengan nafas juga, Mas. Sederhana aja kalau saya itu dengan nafas, sehingga ketika saya agak lemah, drop gitu, di samping ada air yang penuh energi, saya lebih menguatkan lagi dengan energi saya sendiri. Karena pusat energi itu ya pada diri kita. Dan itu bukan satu-satunya cara, Mas. Ada cara lain dari beberapa teman itu yang menarik energi dari luar. Energi dari matahari, dari rembulan itu kita tarik, kita masukkan ke dalam diri. Itu pun sah-sah saja. Tapi bukan tipe saya. Kalau saya mengeksplorasi energi dari dalam. Akhirnya ya seperti inilah keadaannya. Dan ketika saya tahu sendiri, ternyata Mas Hendra juga ada kebangkitan spiritual finansial itu. Ya, ini saya kita balik apa cerita nih Mas Hendra? Cerita apa Mas? Ya finansial yang sangat spiritual itu. Kan garasi rumahnya juga sudah tersedia, berderet-deret juga. Oke, jadi gini ya sebenarnya sedikit berbagi aja barangkali. Saya dulu itu kontraktor Mas, maksudnya suka kontrak rumah gitu ya. Karena dulu waktu saya kuliah itu kan aktivis, karena saya ketua umum, jadi ya punya tanggung jawab untuk nyari kontrakan sebagai tempat untuk kemudian menanamkan internalisasi nilai-nilai ke teman-teman mahasiswa. Lulus kuliah, cari kontrakan lagi untuk membuat basecamp kegiatan sosial. Nah disitulah kemudian saya pernah baca buku gitu, terus saya praktikan. Ada sama-sama akuannya Mas Bona.
sama-sama aquanya, jadi mereknya sama-sama aqua gitu. Yang satu tak sugesti dengan kata-kata yang positif, air jernih, air menyehatkan, air menyegarkan. Yang satunya air jorok, air racun, berdebah, diancuk gitu kan, sama emosi. Satunya air jernih, air bersih, itu sampai 4,5 bulan, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Yang air saya puji-puji itu kelihatan jernih dan bersih dan kelihatan menyehatkan, menyegarkan. Tapi yang satunya itu kayak muncul apa ya, semacam kayak bintik-bintik hitam gitu. Itulah kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata air itu merespon kata-kata manusia. Bahkan di Pulau Solomon pun kalau orang mau mengembangkan pohon itu cukup berputar, kasih sugesti kata-kata yang negatif, daun-daunnya konon rontok dengan sendirinya hingga tumbanglah pohon itu. Nah dari situlah kemudian saya terus mindset saya berubah bahwa lisan kita itu, kalau katanya Rasulullah, lisan huwa doa, lisanmu adalah doa. Atau kalau di salah satu isi saya judulnya The Power of Cocok gitu. Saya percaya betul dengan kekuatan kata-kata. Nah akhirnya saya selalu mensugesti diri saya dengan kata-kata yang positif. Waktu itu pengen sekali beli ini mas, beli motor yang motor besar gitu mas. Iya, saya main ke taman, ada orang pacaran, cewek cowok pacaran kan motornya ditinggal. Itu saya di sebelahnya motor itu. Kemudian saya foto mas. Setelah itu saya tempelkan di dinding kamar saya. Pagi saya lihat, siang saya lihat, kalau tidur saya lihat. Akhirnya mau jadi orang malas-malasan itu nggak bisa, karena saya punya cita-cita beli motor ini gitu. Itu kan sama seperti John F. Kennedy ketika mau jadi presiden di Amerika, gedung putihnya difoto kan, tempelkan di dindingnya, dan itu membuat dia semangat bekerja dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah begitu pula ingin beli mobil juga gitu, mobil yang saya inginkan saya foto taruh di kamar. Dan semuanya terbukti jadi kenyataan. Tapi ya tidak cukup dengan itu saja, saya kira bangkitan finansial secara spiritual itu mungkin kalau pengalaman saya di samping nyetel pikiran yang kapan hari pernah saya sampaikan itu, bahwa uang itu sebenarnya ada di seperti udara, dia ada di mana-mana. Saya praktikkan betul itu. Terus saya selalu membuat suasana di mana ibu saya harus menangis, tapi harus menangis bahagia. Misal adik saya butuh laptop, saya belikan seharga 18 juta, itu kan ibu nangis mas. Nangisnya kan mesti berdoa mas. Ya Allah anakku, mugo-mugo. Jangan-jangan itu satu. Yang kedua, saya selalu mencoba mencari orang yang paling miskin dan menderita hidupnya di kampung saya. Dan itu saya kebetulan di rumah ada anak-anak yang ikut saya ngurusi YouTube dan lain sebagainya. Tak suruh datangi tiap malam. Ngasihlah berapa. Dan orangnya selalu menangis dan berdoa. Katanya anak-anak tadi didoakan gini mas, sampai nangis begini dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya terima dengan hidup seperti itu. Saya di 4 instansi tanpa ijazah mas. Jadi saya masuk di 4 instansi pekerjaan tanpa ijazah. Ijazah saya satu, tak tinggal di kampus karena nyetir demo terus. Iya, cuman karena udah punya PDF-nya, jadi bisa dilanjutkan pasca sarjana gitu barangkali ya. Jadi intinya nyetel pikiran, membahagiakan ibu, berkontribusi terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan karena saya dulu mungkin di pondok tiap jam 3 disuruh tahajud mas, saya berdoanya hanya satu, Tuhan berikan aku masa depan yang terbaik. Begitu mas Bunda kalau saya. Monggo mas dilanjut. Nanti narasumbernya ganti ya. Salut ini. Iya, barangkali kameranya diputer, saya yang ada di balik kamera ini. Tapi salut saya sama Mas Hendra. Contoh seperti inilah ya Mas, yang saya maksud selama ini dengan berspiritual itu Mas. Satu hal yang saya garis bawahi, bahwa kehidupan Mas Hendra ada di tangan Mas Hendra. Yang menentukan kehidupan itu kita sendiri. Jadi jangan sedikit-sedikit
kersane Gusti, kersane Gusti. Loh Gusti lu ada di diri kita, menyublim dengan kita. Kok ono apa-apa titik, wah wis kersane Gusti. Loh Gusti sing ndi coba? Ayo sama-sama diperdalam sudah. Kita eksplorasi diri kita. Kalau memang Gusti itu di dalam diri, melbusi. Kita menyadari hidup kita ini mau kita apakan, nyampe mas. Ketika kita semakin kuat mengenergi pada satu titik tujuan hidup kita, artinya kehidupan kita terprogram sudah. Gak saya naik dewe gitu loh mas. Punya sebuah tujuan, secara finansial kita mampu membahagiakan orang. Hal pertama adalah kan kesadaran urip kita mau diapakan, dan itu pilihan.